Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membicarakan topik kekongruenan bangun datar. Mari kita mulai materi ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kongruen? Nah, dua bangun disebut kongruen atau dikatakan kongruen jika mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa syarat dari dua bangun supaya disebut dengan kongruen? Syaratnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk memahami tentang pengertian kongruen ini, mari kita akan perhatikan contoh-contoh dari bangun-bangun yang kongruen. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut. Di bagian A, ada dua persegi panjang yang kongruen. Nah, dua persegi panjang ini disebut kongruen karena sisinya sama panjang. Kemudian lebarnya juga sama. Maka dua persegi panjang tersebut dikatakan kongruen. Kemudian di gambar yang nomor 2 ada dua persegi. Masing-masing sisinya 3 cm. Panjang sisinya sama. Bahkan keempat sisinya sama panjang. Dan sudut-sudutnya sama besar. Karena semua sudutnya adalah 90 derajat. Maka disebut bahwa dua persegi tersebut adalah kongruen. Contoh yang ketiga, ada 3 buah bintang. Nah, perhatikan bintang tersebut kita amati secara jeli, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ketiga bintang tersebut kongruen. Kemudian pada gambar yang keempat ada 3 buah tabung. Dari bentuk dan ukurannya kita bisa mengatakan bahwa ketiga tabung tersebut kongruen. Sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membuktikan dua bangun dikatakan kongruen. Perhatikan soal yang ada. Di situ ada trapesium ABCD dan trapesium JKLM. Dari keterangan yang ada di situ, AB dan JK adalah sisi yang bersesuaian dan sama panjang. Kemudian sudut D dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian dan sama besar. Kita akan mulai dengan memperhatikan panjang sisinya terlebih dahulu. Kita bisa mengawalinya dengan menuliskan bahwa panjang sisi AB sama dengan panjang sisi JK. Kemudian panjang sisi BC sama dengan panjang sisi KL. Panjang sisi CD sama dengan panjang sisi LM. Dan panjang sisi DA sama dengan panjang sisi MC. Nah, ini kita sudah menuliskan bahwa panjang sisi kedua trapesium tersebut sama panjang. Kemudian kita akan melihat
sudutnya. Bahwa sudut A itu bersesuaian dengan sudut J. Sudut A dan sudut J bersesuaian dan sama besar. Maka kita tuliskan sudut A sama dengan sudut J. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut K. Sudut B dan sudut K sama besar. Maka kita tuliskan sudut B sama dengan sudut K. Kita lanjutkan, sudut C bersesuaian dengan sudut L. Dan sudut C besarnya sama dengan sudut L. Maka kita tuliskan sudut C sama dengan sudut L. Kemudian yang keempat, bahwa sudut D bersesuaian dengan sudut M. Kemudian besarnya sudut D dan sudut M itu sama. Maka kita tuliskan bahwa sudut D sama dengan sudut M. Setelah kita menuliskan bahwa panjang sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut yang bersesuaian itu sama besar, maka dikatakan bahwa trapesium ABCD kongruen dengan trapesium KLMN. Pada soal kekongruenan, bisa juga ditanyakan tentang berapa panjang sisi dan berapa besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Nah, mari akan saya jelaskan. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Diketahui panjang AB 40 cm, kemudian panjang BC 21 cm, panjang RS 16 cm, kemudian panjang SP 15 cm. Nah, perhatikan sudut-sudut yang sama besar, yaitu sudut dengan tanda X, yaitu sudut C dan sudut R. Kemudian sudut dengan tanda garis lengkung 1 adalah sudut A dengan sudut P. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa sudut A dan sudut P sama besar. Kemudian yang ada tanda lengkung 2, yaitu sudut B dan sudut Q. Berarti sudut B dan sudut Q juga besarnya sama, walaupun di situ tidak disebutkan berapa besarnya. Nah, pertanyaannya adalah, jika panjang sisi AB 40, BC 21, dan RS 16 cm, dan PS 15 cm, tentukan panjang AD, panjang DC, panjang PQ, dan panjang QR. Itu pertanyaan yang A. Mari kita jawab terlebih dahulu pertanyaan yang A. Panjang AD sama dengan panjang PS. Nah, kenapa ini sama? Karena sudah disebutkan bahwa trapesium ABCD dan PQRS kongruen. Nah, sehingga AD sama dengan 15 cm karena AD dan PS sama. Sedangkan PS panjangnya 15 cm. Kemudian panjang DC dan panjang RS itu sama. Sedangkan panjang RS itu panjangnya adalah 16 cm. Sehingga panjang DC sama dengan 16 cm. Yang ketiga, panjang PQ sama dengan panjang AB. Sedangkan panjang AB sudah diketahui yaitu 40 cm. Nah, sehingga panjang PQ sama dengan 40 cm karena PQ dan AB itu sama panjang. Kemudian yang keempat, panjang QR sama dengan panjang BC. Jadi, panjang QR sama dengan 21 cm.
karena panjang BC adalah 21 cm. Nah, ini adalah bagaimana kita menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang disebut kongruen tadi. Kemudian pertanyaan yang B, jika besar sudut A adalah 60 derajat, besar sudut B adalah 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Sama dengan menjawab panjang sisi tadi, maka kita akan mulai dengan menyamakan besarnya sudut, yaitu sudut A 60 derajat. Kemudian sudut D, sudut A ini dengan sudut D itu kalau dijumlah besarnya adalah 180 derajat. Nah, kenapa 180 derajat? Karena ini adalah dua sudut yang saling berhadapan, saling lurus, dan itu bisa dibuktikan ketika kita mengulangi lagi pengertian tentang dua garis yang sejajar. Nah, jadi sudut A, dua garis yang sejajar yang dipotong dengan sebuah garis lurus. Maka berlaku bahwa sudut A dan sudut D itu besarnya jika dijumlah adalah 180 derajat. Kalau sudut A itu 60, maka sudut D cara menghitungnya adalah 180 dikurangi 60, sehingga hasilnya adalah 120. Dengan demikian maka besarnya sudut S adalah 120, karena sudut S ini sama dengan besarnya sudut D. Nah, sekarang kita menghitung besarnya sudut R. Untuk menentukan besarnya sudut R, kita mulai dari besar sudut B adalah 40 derajat. Sehingga sudut C bisa dihitung bahwa besarnya sudut C adalah 180 derajat dikurangi 40 derajat sama dengan 140 derajat. Maka sudut R sama dengan 140 derajat. Nah, ini salah ketik 140 derajat. Karena sudut R dan sudut C adalah sama besar. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah syarat dua bangun disebut kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kesimpulan yang kedua, soal-soal pada kekongruen ini ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah membuktikan apakah dua bangun tersebut kongruen atau tidak. Kemudian tipe yang kedua, menghitung panjang sisi atau besar sudut dari dua bangun yang sudah diketahui bahwa dua bangun tersebut kongruen. Nah, demikian yang bisa kita simpulkan sampai pada akhir video ini. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya kita semua tetap dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih perhatiannya.